Halo Sobat Anggrek. Sebentar ya, saya sedang berusaha adjust cahaya yang ditangkap kamera saya. Ya, sedang saya coba adjust white balance kamera agar Sobat Anggrek bisa mendapat warna yang sebenarnya dari bunga ini. Bentar, ini warna sebenarnya lebih oranye dari yang sekarang terlihat di layar. Yang di layar agak terlalu pink. Coba saya kurangi white balance-nya. Oh, malah tambah merah ya. Ya. Tambah cahayanya malah terlihat pudar. Dimiringin juga belum terlihat. Seharusnya ini lebih oranye Sobat Anggrek dibanding pink. Sebentar. Masih saya nyerah, tidak bisa saya gambarkan warna sebenarnya, tapi apakah dia lebih oranye atau lebih pink atau lebih merah, hanya satu kata yang pas untuk bunga tolumnia ini. Wow. Bunga anggrek tolumnia tidak terlalu besar ukurannya, hanya sekitar 2 sama dengan 3 cm. Tapi bunga cili ini detailnya sangat cantik. Bagian tengah ada gradasi warna. Dan bunga saya ini memiliki bintik-bintik yang menyebar dari bagian tengah bunga. Bentuk lidahnya juga tidak rata, bergerigi dengan highlight warna kuning. Benar-benar seperti burning flame, nyala api. Ya, tolumnia termasuk salah satu anggrek yang memiliki warna yang intens. Bisa Sobat Anggrek lihat di layar, saya cari beberapa jenis tolumnia. Warnanya sangat memikat hati ya. Kebanyakan warnanya tidak banyak, hanya putih, merah, pink, kuning, oranye, sekitar itu. Tidak ada ungu atau biru, tapi sangat-sangat cantik kombinasi warna, gradasi warna, dan bentuknya yang unik. Tolumnia pernah dimasukkan ke dalam genus Oncidium karena bentuk bunganya yang mirip dengan Oncidium. Saya mengenal tolumnia lebih kurang 2,5 tahun yang lalu, dan informasi bahwa tolumnia adalah salah satu jenis Oncidium benar-benar misleading, membuat saya salah kaprah dalam merawat anggrek ini. Ya, baik bentuk maupun kesukaannya berbeda. Nanti akan kita bahas detail agar Sobat Anggrek tidak salah dalam merawatnya. Dan sekarang tolumnia dimasukkan ke dalam genus sendiri. Secara ukurannya kecil. Ini saya ambil Leptotis bicolor, salah satu anggrek mini saya yang lain. Ukuran pot keduanya sama, bagian dalam lebih kurang 10 cm. Kalau Leptotis memiliki dalam satu pot ada satu tanaman. Kalau tolumnia dalam pot diameter 10 cm, saya bisa memelihara 3 anggrek sekaligus. Jadi bagi yang tidak punya lahan luas, ini menarik karena kita bisa memiliki beragam warna tolumnia dalam space yang tidak terlalu besar. Bentuk daun bicolor, daunnya seperti ini, itu jenis Cattleya ya. Sedangkan tolumnia, Sobat Anggrek perhatikan, dia cenderung berbentuk V, mirip Vanda mini ya. Berbentuk V seperti talang air yang mengarah ke bagian tengah batang. Ini coba saya ambil tanaman yang di kayu biar lebih jelas melihatnya. Jadi dalam satu batang tolumnia kita bisa memiliki 4 sampai dengan 8 daun kecil seperti kaktus yang mengarah ke bagian tengah batang.
jarak antar daun sangat rapat, sehingga air gampang sekali terperangkap di celah-celah daun. Tantangannya, kalau ada air yang terperangkap di celah-celah daun di siang hari di mana udara panas, bisa terjadi air memanas dan merebus tanaman dari dalam. Mungkin itulah sebabnya sering daun tiba-tiba busuk dari dalam. Tantangan berikutnya, Sobat Anggrek perhatikan. Tolumnia tidak memiliki bulb seperti Oncidium, jadi dia tidak punya cadangan air dan makanan. Ditambah, akarnya kecil. Akar ini rapuh dan gampang busuk bila kondisi terlalu lembab atau basah. Jadi, tidak punya cadangan makanan, butuh sering lembab, dikombinasikan dengan akar yang gampang busuk. Iya, 2,5 tahun memelihara Tolumnia, saya gagal berulang kali. Saya coba dengan berbagai media apapun, setup apapun, tetap Tolumnia saya berakhir dengan busuk atau kering. Namun demikian, seringkali kita harus belajar dari kegagalan. Keinginan untuk memiliki bunga cantik ini membuat saya terus belajar mencari informasi tentang Tolumnia yang tersedia di dunia maya. Sampai akhirnya, saya menonton video YouTube dari Roger Orchid. Nanti saya tambahkan linknya di bagian bawah, yang membahas habitat asli dari anggrek Tolumnia. Itu akan kita bahas setelah ini ya. Tolumnia merupakan anggrek asli benua Amerika bagian tropis. Sering ditemukan di daerah-daerah yang berbatasan dengan pantai, tersangkut di daun atau ranting-ranting kering, dan posisinya tidak jauh dari permukaan tanah. Dari situ kita bisa belajar beberapa kesukaan dan faktor yang menentukan berhasil tidaknya kita dalam memelihara anggrek ini. Oke, kita bahas ya. Pertama, dia hidup di daerah tropis benua Amerika. Dengan kata lain, iklim yang tidak jauh dengan tanah air. Tidak ada fluktuasi temperatur dan anggrek tidak membutuhkan masa-masa dorman. Dan kata lain, kita pasti bisa memelihara anggrek ini. Yang kedua, daerah pantai. Ini berpengaruh terhadap kesukaan anggrek. Dia suka daerah yang berangin, aerasinya bagus, mendapat sinar matahari yang bagus, sekaligus kelembaban, karena daerah pantai biasanya lebih lembab, angin membawa uap air dari laut. Yang ketiga, posisi dekat tanah. Artinya bahwa anggrek sepanjang tahun tetap mendapat kelembaban meskipun tidak hujan, karena ada penguapan air dari tanah, apakah dari embun atau dari air dalam tanah. Dan yang paling penting adalah dia tersangkut di dahan atau daun kering, yang berarti akarnya terselubung sesuatu tapi tidak rapat, tidak tertanam di dalam media apapun. Saya mencoba memelihara dengan cara ditempel di kayu. Namun demikian, mungkin iklim saya masih terlalu kering sehingga hasilnya tidak terlalu bagus, Sobat Anggrek. Kemudian saya mendapat ide bagaimana kalau Tolumnia saya masukkan ke dalam pot tanah liat. Ini untuk meniru habitat asli supaya anggrek merasa dekat dengan tanah dan mendapat penguapan yang cukup dari pot tanah liat. Kalau Sobat Anggrek perhatikan, saya tidak menggunakan media untuk Tolumnia yang ada di dalam pot ini. Ya, saya biarkan tanpa media di notepotnya dan saya siram setiap hari. Ini saya coba sejak 6 bulan yang lalu dan akhirnya saya berhasil mendapatkan bunga cantik Tolumnia. Ya, perhatikan akarnya Sobat Anggrek.
akar tumbuh bagus meskipun tanpa media. Lihat ya, beberapa menempel di potnya, tanda dia suka dengan setup seperti ini. Setelah akar menjadi bagus, anggrek perlahan-lahan saya tingkatkan sinar mataharinya. Dan sepertinya kita di arah yang benar, karena ada satu lagi Tolumnia yang spike. Daunnya juga segar ya. Ini menjadi setup favorit Tolumnia saya saat ini. Tidak harus seperti ini, karena saya tahu ada viewer yang menggunakan setup kokedama. Nanti saya tambahkan linknya di bawah. Semua tergantung kondisi iklim dan bagaimana kebiasaan penyiraman kita. Nah, Sobat Anggrek, sudah kena racun Tolumnia belum? Kalau belum, saya tambahkan 2 fakta agar Sobat Anggrek semakin tertarik memiliki anggrek ini. Yang pertama, Tolumnia punya kemampuan bercabang. Jadi dari spike-nya, ruas spike di bawah bunga yang ada sekarang, dia bisa menumbuhkan cabang. Kalau bunganya bisa mekar 2 sampai dengan 3 minggu, kemudian bercabang, lagi bayangkan berapa lama kita bisa menikmati bunga secantik ini. Yang kedua, nah ini menarik. Harga Tolumnia tidak terlalu mahal, jauh di bawah Oncidium. Jadi ketiga Tolumnia dalam pot ini saya miliki dengan harga di bawah 200.000 buat ketiga Tolumnia. Bagaimana Sobat Anggrek? Tertarik memiliki Tolumnia? Oke, sekian dulu video teras anggrek kali ini. Saya Andari. Terima kasih sudah mampir di teras anggrek.